Iya, jadi hari ini kita bersama Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan, dengan Pak Gubernur, seluruh kepala daerah Sumatera Utara, Padang dan Riau ini terhadap masukan-masukan dari daerah terhadap undang-undang RUU hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Tadi diskusi berkembang, ya, saya mengusulkan bagaimana mandatory spending itu tidak dibatasi minimal, sehingga merepotkan daerah dalam pembagian keuangan dalam belanja yang ada pos-pos tertentu seperti COVID yang harus kita akomodir, sehingga dengan tidak ditetapkannya mandatory spending itu ini bisa lebih fleksibel, ya. Kita mendukung pendidikan, mendukung kesehatan, mendukung pembangunan, ya. Tapi ada juga kegiatan-kegiatan lain yang seharusnya bisa kita ambil dari kegiatan-kegiatan tadi di luar mandatory itu, sehingga bisa kita alokasikan untuk kepentingan masyarakat di wilayah masing-masing. Kan kebutuhan daerah itu berbeda-beda, ya, tidak sama semua daerah, gitu ya. Ada yang infrastrukturnya sudah mulai maksimal, ada pendidikan di masa COVID ini tidak banyak bisa anggaran itu diarahkan ke belanja lain. Nah, sehingga mandatory ini menjadi hal yang menyusahkan dalam pengalokasian masing-masing bidang anggaran yang ada di daerah itu. Nah, kemudian tadi banyak berkembang lain terhadap pembagian pajak, hasil pajak perkebunan yang belum diakomodir dalam rancangan undang-undang itu. Nah, itu kita diskusikan, mudah-mudahan ini bisa diakomodir oleh DPR RI Komisi 11 khususnya bersama dengan Menteri Keuangan, ya, bisa lebih fleksibel, ya, dalam mengalokasikan bagi hasil pajak yang ada di daerah-daerah. Tadi Pak Gubernur menyampaikan dari 25% penyumbang PAD Sumatera Utara dari perkebunan dan lain-lain itu hanya kembalinya 4% saja. Nah, ini kan tidak kurang adil lah rasanya, gitu ya. Nah, ini yang tadi kita bicarakan dengan Komisi 11 dan dari Menteri Keuangan. Jadi harapan besarnya Pak adanya keadilan pembagian hasil pajak itu, Pak? Oh, tentu kita harus adil dan merata. Dalam hal ini adil dalam pembagian bantuan keuangan itu bagi hasil pajaknya. Ini yang tadi kita sampaikan bersama-sama, dan hampir semua kepala daerah itu sepertinya sama, ya, masalahnya sama, ya, kesusahannya sama, ya, target pajaknya juga sama, ya. Ada juga tadi berkembang bahwa daerah itu diberikan kekuasaan untuk mengatur berapa besar pajak dari daerah itu sendiri. Jadi tidak semuanya ke pusat, termasuk galian C dan macam-macam itu harus izinnya dari pusat, sehingga ini juga memperlambat terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.